Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsira liman qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atmi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwata iman, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya Allah masih menganugerahkan hidayah taufik kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah, mendekatkan diri kepadanya untuk mendapatkan cinta dan ridhonya. Pada malam ini kita akan mencoba mengaji sekaligus mengkaji tentang alam mahsyar sebagai tempat persinggahan kedua setelah alam kubur. Mahsyar itu artinya tempat, tempat dikumpulkannya semua makhluk Allah, jin, manusia, binatang buas, unta-unta bunting, sampai anak yang dibunuh hidup-hidup oleh orang tuanya, itu dikumpulkan semuanya. Tidak ada satupun yang absen. Wa ma hum anha bighaibin. Semuanya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang bernama mahsyar. Dan ternyata mahsyar itu adalah tempat persinggahan yang kedua setelah alam kubur. Nah, Al-Quran menyebut alam mahsyar itu ketika mereka dikumpulkan itu sebagai yaumun azim, hari raya, hari besar, hari agung. Jadi semua manusia, semua makhluk Allah berkumpul di alam mahsyar. Harinya disebut yaumun azim. Dan ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun, celaka, binasa, nerakawel lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang, terutama curang dalam berbisnis, tapi juga berlaku bagi yang curang dalam berpolitik dan lain sebagainya. Siapa alladzina, orang-orang yang idzaktalu 'alan nasi yastaufun, kalau mereka membeli, maka mereka ingin mendapatkan takaran yang sempurna, takaran yang cukup, tidak boleh kurang, kalau lebih boleh. Tapi wa idza kaluhum,
awazanuhum yukhsirun. Ya. Kalau mereka ya, menimbang atau menakar untuk dijual, ya. Kalau membeli itu harus pas, ya. Tapi ketika menjual maka takarannya, timbangannya itu dikurangi, ya. Bikin rugi, ya, bagi yang membelinya. Nah, untuk orang yang seperti itu Allah bertanya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sungguhnya mereka akan dibangkitkan? Ya. Jadi kalau yakin mereka itu akan dibangkitkan, mereka tidak akan curang, baik dalam berbisnis, berpolitik, dan lain sebagainya. Kapan itu? Liyaumin azim, pada hari raya, hari agung, hari besar, ya. Yaitu yauma, pada hari yakumu, berdiri, annasu, semua manusia, li rabbil alamin, menghadap Allah, Rabb semesta alam, ya. Ya. Kalau sekarang kan berdiri menghadap kiblat, ya. Itu latihan, ya. Nanti berdiri menghadap Allah. Kapan? Pada hari raya. Jadi umat Islam itu punya 5 hari raya: Idul Fitri, Idul Adha, Tasyrik, Jumat, dan hari kiamat. Di antaranya ketika dikumpulkan semua makhluk Allah, termasuk manusia di dalamnya, ya, di alam mahsyar. Nah, surat Al-Mutaffifin ayat 1-6 itu mengandung 2 poin penting. Ada faedah, manfaat yang dapat diambil, ya, untuk kita. Yang pertama, orang yang melakukan kecurangan, ya, baik dalam berbisnis, berpolitik, dan dalam hal apa saja, hakikatnya mengingkari atau mengkufuri, tidak percaya, tidak yakin dengan adanya alam mahsyar. Jadi alam mahsyar itu benar adanya, wajib diimani. Kenapa? Karena ada dalilnya. Jadi iman itu percaya karena ada dalilnya, ya. Kalau percaya tidak ada dalilnya, itu namanya tahayul, mitos, ya, khurafat, ya. Bahkan bisa jatuh ke syirik, ya. Yang kedua, di alam mahsyar sudah tidak ada lagi kecurangan, tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi kezaliman, tidak ada lagi penipuan, tidak ada lagi pengkhianatan, ya. Jadi kalau di dunia wajar, ya, masih banyak orang yang curang, ya. Masih banyak orang yang bohong, masih banyak orang yang zalim, masih banyak orang yang suka nipu, bahkan tidak sedikit orang yang suka khianat, ya. Wajar di dunia, tapi nanti di alam mahsyar, ya, tidak bisa melakukan perilaku seperti itu. Jadi yauma yakumur ruhu wal malaikatu soffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Di alam mahsyar itu manusia dikumpulkan bersap-sap, ya. Jadi sholat menghadap Allah, menghadap kiblat itu latihan, sebab suatu saat kita akan menghadap Allah. Demikian pula sholat bikin sap, ya, bikin barisan yang rapi, yang rapat, yang lurus, ya. Itu latihan di alam mahsyar, ya, gitu. Jadi sholat itu miniaturnya alam mahsyar. Haji juga miniaturnya alam mahsyar. Yauma, pada hari yakumu, berdiri ar-ruhu, malaikat Jibril, wal malaikatu, dan malaikat yang lainnya, sofan, ya, berbaris. Jadi barisan malaikat itu komandannya adalah Jibril alaihissalam. La yatakallamuna, mereka tidak berbicara, tidak berani berbicara, illa man adzina lahu rahman, kecuali, ya,
yang diizinkan oleh Allah. Wa qala shawaba, dan berbicaranya pun benar, ya. Nggak bisa bohong di hadapan Allah itu. Karena Allah itu bukan hanya mengetahui apa yang akan diucapkan, tapi juga mengetahui bisikan hati. Ya. Walaqad khalaqna insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahru aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami yang menciptakan manusia. Oleh karena itu kami tahu bisikan hati manusia. Karena kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Urat leher itu urat yang dekat dengan kematian. Tapi Allah lebih dekat daripada urat leher. Ya. Kemudian ya, alam mahsyar itu ya, adalah alam yang oleh Allah dihadirkan, ya, disyahadahkan, tidak digoibkan setelah tiupan trompet kedua, ya, tiupan sangkakala kedua yang ditiup oleh malaikat Israfil. Ya. Jadi sekarang malaikat Israfil belum ada pekerjaan. Ya. Walaupun tiap tahun orang niup trompet, dia tidak tergoda itu. Kalau tergoda bahaya ya. Itu ya. Orang niup trompet, dia niup trompet. Ya. Orang niup trompet berkali-kali nggak ada pengaruhnya, cuman berisik doang. Tapi kalau Israfil niup trompet satu kali saja, ya, apa yang terjadi? Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ini tiupan yang kedua. Ya. Kalau tiupan yang pertama, manusia pingsan, mati, kecuali yang Allah kehendaki. Ya. Wa nufikha, dan ditiup fis-suri sangkakala itu, fa idahum, maka tiba-tiba mereka minal ajdasi, dari kuburannya, ila rabbihim, menuju Allah, yansilun, ya, gitu. Mereka menuju Allah. Ya. Jadi kalau manusia bangkit dari tidur di dunia, ada yang ke pasar, ke dapur, ke kamar mandi, ke kantor, ke sekolah, ya. Tapi nanti dibangunkan yang kedua dengan suara tiupan Israfil itu satu tujuan, ila rabbihim yansilun. Bangkit, bangun dari kubur, dibangkitkan, dibangunkan. Kemudian menuju Allah, Rob mereka. Ya. Kalau dunia ada yang ke gereja, ya, ada yang ke kelenteng, ada yang ke masjid, ada yang ke vihara. Tapi nanti semuanya bersujud kepada Allah, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang kafir, qalu, mereka menyesal. Ya wailana, ya, celaka kami, binasa kami. Ya. Mamba'athana mim marqadina, siapa yang telah membangunkan kami dari tempat tidur kami, dari alam kubur, ya. Jadi sekarang Fir'aun lagi tidur, ya. Namrud lagi tidur, ya. Qarun lagi tidur, Haman lagi tidur, ya. Tidur dengan mimpi yang buruk, diperlihatkan neraka dan siksaannya. Sehingga mereka berangan-angan supaya kiamat itu jangan sampai terjadi, celaka itu. Ya. Jadi neraka yang ada dalam tidurnya itu jadi kenyataan. Ya. Beda dengan ahli surga, walaupun di ahli kubur, ya, yang beriman, yang bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir ketika diperlihatkan surga. Dia ingin supaya kiamat itu dipercepat. Tiupan yang kedua itu supaya dipercepat. Karena nikmatnya di alam kubur tidak bisa mengalahkan nikmatnya di alam surga. Jadi marqad itu tempat tidur. Tempat tidur. Kapan dibangunkan? Nanti oleh malaikat Israfil. Dengan satu kali teriakan. Ya. Hadza ma wa'ada rahman, inilah yang pernah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih. Ini janji Allah. Ya. Jadi hari kiamat itu benar. Ya. Tiupan pertama, tiupan kedua itu benar. Wa shadaqal mursalun,
demikian pula para rasul yang diutus. Benar apa yang disabdakan oleh mereka. Ya. Ini surat Yasin ya, surat Yasin. In kanat ila sayhata wahida. Jadi trompet ya atau sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil itu cuma satu kali teriakan, suaranya menggelegar. Ya, faidahum jami'ul ladaina muhdharun. Tapi akibatnya seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Dihisab. Ya. Ya. Jadi dikumpulkan semuanya untuk dihisab. Ya. Ya. Semuanya setelah dikumpulkan dipisahkan. Yang beriman dipisahkan ya dari yang tidak beriman. Yang muslim dipisahkan dari munafik, dari yang fasik, dari yang mudahin, dari yang musyrik, dipisahkan. Ya. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'a. Pada hari ini ya tidak ada yang didolimi seorang pun. Diperlakukan dengan adil. Itulah pengadilan yang sebenarnya. Ya. Kalau di dunia pengadilan kan cuma basa-basi doang ya. Itu. Kadangkala yang benar di penjara, ya, yang salah bebas berkeliaran. Ya. Gitu. Maling digebugin babak belur, copet dibakar hidup-hidup, koruptor mah dibiarkan. Ya. Itu adil nggak tuh? Nggak adil. Ya. Ayam berapa sih harganya ya? Nyopet, isi dompet paling banyak berapa sih? Ya. Tapi koruptor, korupsi itu, ya. Bukan hanya menyentuh angka miliaran, triliunan. Padahal kalau dibelikan nasi kan paling banyak cuma satu piring ya. Ada nggak orang yang makannya satu bakul? Ya. Dibelikan rumah dipakai tidur cuma satu kamar. Ya. Kasurnya satu, bantalnya satu, selimutnya satu. Nggak ada orang yang tidur selimutnya satu losin. Kan nggak ada ya? Atau bantalnya 10, nggak ada. Walaupun uangnya miliaran. Jadi ada tuh orang ya, istrinya satu, anaknya 2, pembantunya 60 ya. Rumahnya 4 tingkat itu. Punya pom bensin, punya tempat mendarat helikopter ya. Bayangkan cuma 4 orang, pembantunya 60 itu. Itulah bawaan dunia ya. Punya sifat mewah, boros ya, bermegah-megah. Tapi nanti pengadilan Allah la tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada yang didolimi. Ya. Yang kufur ke neraka, yang iman ke surga. Ya. Wala tujzauna ila ma kuntum ta'malun. Dan kalian tidak akan dibalas oleh Allah kecuali sesuai dengan apa yang dulu pernah dilakukan di dunia. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bukankah manusia itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dilakukannya, ya. Allah tidak akan zalim. Allah itu adil, ya. Kemudian di alam mahsyar tidak peduli kepada siapapun, sibuk dengan urusan masing-masing, ya. Fa idza ja'atis sakhah. Maka apabila datang suara yang memekakan, yaitu tiupan sangkakala yang kedua, ya. Bayangkan, bawa petasan segede drum minyak tanah, nyalain itu, penghuni kubur bakal bangun nggak tuh? Ya. Rudal tuh, jatuhkan sebanyak-banyaknya, nggak bakal ada yang bangun. Tapi dengan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil, satu kali tiupan menghasilkan teriakan yang sangat dahsyat, ya. Sampai mereka bangun, kaget itu. Tapi pada waktu itu, yauma yafirul mar'u min akhi, ya. Orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, lari dari bapaknya. Wa sahibati, lari dari istrinya. Wa banihi, lari dari anaknya.
Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi setiap orang dari mereka itu pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Kalau di dunia kadang-kala sibuk dengan orang lain ya. Betul kan? Iya. Tapi nanti di alam mahsyar sibuk dengan dirinya sendiri. Ya. Enggak peduli ya, sama istri, anak, ibu, bapak, saudara, enggak peduli. Yang dipikirkan dirinya sendiri. Dan itu kita bisa saksikan ketika orang itu ya, berada di atas air. Makin lama air itu makin naik. Gendong anak. Ya. Makin naik anaknya dikeataskan, makin naik anaknya dikeataskan. Tapi ketika air sampai di kepalanya, anaknya dikebawahkan. Ya. Ya. Jadi yang dibela sebenarnya siapa? Dirinya atau anaknya? Dirinya. Ya. Bahkan saking paniknya akalnya nggak jalan. Ketika terhanyut, ya, tahu ranting itu tidak bisa membantu, tetap aja dipegang ya. Ya, pegang itu. Pokoknya yang ada bisa dipegang. Padahal ranting itu kan nggak ada pengaruhnya. Itulah orang ya, ketika panik, ketika takut yang dua berisa. Tapi takutnya tiupan sangkakala yang pertama saja bisa bikin anak kecil beruban. Ya. Jadi orang yang beruban itu salah satunya diantaranya karena banyak yang ditakuti ya. Betul kan? Ya. Itu banyak yang ditakuti. Ya. Di samping juga stres tiap hari. Ya makannya tahu lagi. Cuman beda, yang satu digoreng, satu disemur, satu lagi apa diinyek-inyek gitu. Tapi judulnya tahu-tahu juga. Ya. Ada orang yang stres tiap hari dikasih bininya tuh pindang lagi, ya. Bandeng lagi, ya. Gitu. Bisa jadi, tapi ya, penyebab utama orang beruban itu takut. Takut yang sangat luar biasa. Anak yang belum waktunya beruban, ya, itu mendadak beruban. Rasul ketika ditanya apa yang menyebabkan engkau beruban, ternyata berubannya Rasulullah itu takut ketika membaca surat-surat tertentu, mendengar surat-surat tertentu dibacakan. Ya. Jadi ada 10 surat kalau nggak salah, ya, yang kalau Rasul membacanya itu bikin rambutnya beruban, dan uban Rasul itu bisa dihitung. Ya. Ya, ada yang menyebutkan 10 ya, 10. Jadi takutnya nggak banyak. Ya. Kalau kita kan ubannya banyak ya. Betul kan? Banyak yang ditakuti kita. Sama istri aja takut. Ya, ada yang nggak takut sama istri? Kalau nggak takut sama istri, pasti istrinya lebih dari satu. Kemudian tampil dengan wajah yang berbeda tuh alam mahsyar itu. Wajahnya nggak sama, ya. Tampil dengan wajah berseri-seri, tertawa gembira. Wujuhu yauma idzin musfirah. Jadi pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Ya, dikumpulkan tapi dibedakan penampilannya. Dhahikatun mustabsyirah. Tertawa dan gembira ria. Coba di dunia tertawa terus, sakit perut enggak? Ya. Di sana enggak, ya. Jadi wajah ceria, tersenyum gembira, kemudian tertawa. Tertawa itu. Ada juga yang tampil dengan wajah yang suram, wajah yang susah. Wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Jadi pada itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram, tarhaquha qatarah, ya, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan, ya. Gelap gulita itu. Ya. Kenapa? Karena hatinya gelap. Karena gelap hati, maka gelap mata. Gelap mata. Ya. Berpaling dari peringatan Allah. Ya. Tidak mau baca Al-Quran, ngaku muslim tuh. Tidak mau mengaji dan mengkaji Al-Quran. Tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau mengajarkan Al-Quran, tidak mau menyebarkan Al-Quran, tidak mau membela Al-Quran, tidak mau menghafalkan Al-Quran. Itu ciri orang yang buta hatinya. Maka nanti di alam mahsyar akan dibutakan matanya. Di dunia paling lama berapa sih buta? Ya.
Ya, paling 60 tahun, 70 tahun kalau buta ya. Ya. Atau semakin bertambah umur, mata semakin buram. Tapi enggak lama. Enggak lama. Itu hanya sekedar tanda sudah tua. Sebentar lagi mau mati. Ya, dikurangi nikmatnya. Tapi nanti ya, ketika di alam mahsyar ada yang buta selamanya. Padahal di dalam hadis yang sahih, di alam mahsyar itu enggak ada tanda-tanda, enggak ada rambu-rambu. Ya. Alam yang demikian luas, tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah, rata semua, tidak ada rambu-rambu. Ya. Kalau sekarang kan Kalideres, Warakas kan ada ya, gitu. Ya. Di sana enggak ada rambu-rambu. Ya. Padahal luasnya, ya luar biasa. Ya. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang yang kafir, yang durhaka. Jadi bisa jadi orang berbuat maksiat, berbuat dosa, tidak malu, tidak takut. Itu penyebabnya adalah apa? Al-kafarah. Ya, karena kufur. Tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan hari kebangkitan, tidak percaya dengan hari pembalasan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi ila kullu mu'tadin athim. Itu surat Al-Mutaffifin. Ya. Orang mau melakukan perbuatan dosa dan melampaui batas. Kenapa? Karena mendustakan hari kiamat, mendustakan hari pembalasan. Kemudian ada yang tampil dengan wajah hitam, ada. Ya. Tampil dengan wajah apa tadi? Berseri-seri. Nah, wajah buram, ada juga dengan wajah hitam legam. Ini Ali Imran ayat 106. Fa amal ladzina iswadat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Maka adapun orang yang wajahnya hitam, ya, ditanya, ya, apakah kamu kufur setelah beriman? Ya. Dia asalnya beriman kemudian kufur, ya. Kalau bahasa kitanya murtad itu, ya. Maka sekarang silahkan rasakan azab disebabkan kekufuran yang kamu lakukan waktu di dunia, ya. Gitu. Jadi bisa karena kufur dia iman, kufur lagi. Jadi imannya itu enggak mantep itu, ya. Imannya goyang. Ya. Kemudian ada yang tampil dengan wajah putih, ada macam-macam wajah itu. Ya. Macam-macam wajah ditampilkan oleh Allah di alam mahsyar. Ali Imran ayat 107. Wa amal ladzina biyadhat wujuhuhum. Adapun orang yang wajahnya putih, fa fi rahmatillah, maka dia berada dalam rahmat Allah. Ya. Jadi kalau ada orang yang meninggal, kita doakan Allahu yarham. Menyebut ulama rahimahullah, kemudian doa kita dikabul, maka orang yang didoakan nanti di alam mahsyar wajahnya putih. Kenapa? Karena dimasukkan ke dalam saf orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah SWT. Ya. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Tapi makna rahmat Allah di sini juga artinya fil jannah, ya. Jadi orang yang masuk surga itu wajahnya apa? Putih. Sampai ada sahabat, ya, sudah wajahnya hitam jelek lagi. Gitu. Nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya masuk surga enggak? Gitu ya. Kata Rasul, emang kenapa? Ya, setiap wanita yang saya lamar semuanya menolak, ya gitu. Enggak ada yang nerima. Lihat wajahnya hitam jelek lagi, gitu. Gitu. Tapi ternyata ada seorang wanita karena cintanya kepada Rasul, dan kemudian wanita itu dilamarkan oleh Rasul untuk laki-laki yang hitam dan jelek itu. Dia terima lamarannya. Tapi laki-laki yang hitam jelek itu menikahi wanita itu bukan karena nafsu, bukan karena syahwat, tapi karena iman. Dia ingin masuk surga. Dikasih itu surga dunia, ya. Tapi kemudian, ya, ketika ditanya kenapa engkau tidak bulan madu, ya. Padahal wanitanya itu cantik banget, ya. Pas bulan madu enggak bulan madu. Kata orang itu,
saya belum bayar mahar ya Rasulullah, katanya. Masih ngutang. Akhirnya para sahabat dikumpulkan, ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya. Terkumpullah uang, kemudian ya dikasih sama orang itu, kamu pergi ke pasar beli mahar, kasihkan sama istrimu, silahkan bulan madu. Tapi ketika sampai di pasar yang terjadi apa? Dia dengar berita bahwa kaum muslimin ya diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah. Yang tadinya mau diberikan mahar, diberikan kain kafan dan perangkat perang itu, tombak, pedang dan sebagainya. Kain kafan dia tutupkan ke seluruh wajahnya, tampil di medan perang. Ketika kulitnya tersingkap, ya, Rasul tahu, dipanggil, sini, ya. Kamu yang tadi disuruh bulan madu beli mahar ke pasar ya? Iya, ya. Oleh Rasul tidak suruh balik lagi, enggak, teruskan katanya gitu, diteruskan. Ya, bayangkan, padahal di rumah istri yang cantik, yang didamba-damba sejak dulu. Ya. Tapi ternyata ada wanita yang lebih cantik daripada wanita di dunia. Apa? Bidadari surga. Ya. Jadi istri kita di surga nanti, insya Allah amin, lebih cantik daripada istri yang ada di dunia. Ya, gitu. Nah, orang yang wajahnya putih, pertama dia akan mendapatkan rahmat Allah, almarhum. Ya. Yang kedua akan ditempatkan di surga Allah. Ya, hum fiha khalidun. Ada juga tampil dengan wajah biru. Ya, tampil dengan wajah biru. Ada itu. Ya. Siapa? Ini dijelaskan dalam surat Toha, surat 20 ayat 102. Yauma yunfahu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Ya. Jadi pada hari di mana sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, dalam waktu itu selepas semuanya bangun dari alam kubur, dari tempat tidurnya, kami kumpulkan orang-orang yang gemar berbuat dosa pada hari itu dengan wajah biru muram. Biru muram. Ya. Mungkin habis digebugin dalam kubur ya sebelum tidurnya ya. Kan setelah habis dosanya baru suruh tidur, habis digebugin. Ya. Tapi itu juga untuk membedakan. Ya. Ya. Jadi dengan wajah yang ditampilkan di alam mahsyar, masing-masing mengenal siapa dirinya, siapa ya, orang lain. Ya. Tadi wajah hitam, wajah buram, wajah putih, sampai wajah biru, ada semuanya itu, ada semuanya. Ya. Jadi semakin banyak dosanya, maka semakin biru wajahnya. Ya. Ya. Ada juga orang yang di lehernya dikalungkan benda-benda yang dibakhilkan waktu di dunia, itu orang pelit itu. Ya. Ada orang yang lehernya panjang itu. Di sini yang tukang azan siapa? Nah, nanti di sana lehernya panjang gitu. Ada juga orang yang anggota wudunya itu memancarkan cahaya yang sangat terang, dan Rasul menyebutnya sebagai ikhwani, itu saudara aku katanya. Sampai para sahabat nanya, bukankah kami saudara engkau ya Rasul? Bukan, engkau itu ashabi, sahabat-sahabatku. Ya. Ya. Saudara-saudaraku adalah orang yang hidup setelah aku. Kata sahabat, bagaimana engkau bisa mengenal mereka? Kan mereka hidup setelah engkau. Bagaimana kalau kalian punya kuda hitam yang banyak banget, tapi di dalamnya ada kuda putih? Ya, bisakah, mudahkah kamu mengenalnya? Tentu saja ya Rasulullah. Demikian pula aku akan mudah mengenal saudara-saudaraku lewat apa? Bekas wudu yang memancarkan dari anggota tubuhnya, ya. Namanya gurron muhajirin. Jadi semakin sempurna wudunya, semakin sering wudunya, semakin banyak wudunya, maka semakin terang cahaya yang dipancarkan dari anggota tubuh yang paling tidak 5 kali ya kita basuh, kita cuci dan kita usap. Kemudian ada memancarkan cahaya dari anggota wudu, tadi udah ya. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah gurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum ayutilla gurratahu falyaf'al. Ini hadisnya riwayat Bukhari ya. Riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya umatku ya,
umat beliau ya akan dihadirkan pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya. Bukan hanya putih, tadi kan cuma putih doang, ini putih bercahaya disebabkan bekas wudu. Jadi oleh karena itu kata Rasul, barang siapa di antara kalian yang bisa memperpanjang cahayanya, hendaklah ia lakukan. Ya. Jadi walaupun kita masih punya wudu, ya, habis maghrib kita masih punya wudu, mau sholat isya sebenarnya bisa langsung. Tapi kalau wudu lagi itu termasuk memperpanjang wudu, sehingga menambah terangnya cahaya anggota tubuh kita di alam mahsyar. Yang terakhir, ini panjang ya, buta mata dan buta hati. Jadi tidak bisa melihat apa-apa, ya, benar-benar dibutakan oleh Allah, tunanetra, ya, tunanetra, ya, yaitu surat Toha 124 127. Siapa? Waman a'rodo, siapa saja yang berpaling an zikri dari peringatanku, ya, dari berzikir kepadaku, ya, dari Al-Quran, dari menuntut ilmu, banyak itu zikir itu. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka untuk dia Allah kasih kehidupan yang sangat sempit, sempit. Ya. Uang banyak nggak cukup, ya, nggak cukup. Rumah banyak juga nggak cukup, mobil banyak nggak cukup. Ya. Ya, saya punya jamaah baby band-nya ada 6 itu, baby band-nya ada 6. Tapi kalau ke kantor naik bajai itu. Naik bajai itu. Ketika ditanya, kenapa? Itu baby band diparkir. Supaya orang tahu, saya ini orang kaya. Gitu aja gitu. Kemana-mana dia naik apa? Naik bajai itu. Naik angkot ya. Gitu. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan akan kami kumpulkan pada hari kiamat di alam mahsyar dalam keadaan buta. Kola, ya, dia protes. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku di alam mahsyar ini dalam keadaan buta, padahal di dunia aku melihat, gitu kan? Qala, kata Rasul, kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa, ya. Sebabnya, ya, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi kamu melupakannya, dan seperti itu pula kamu hari ini dilupakan. Ya. Jadi orang yang buta itu adalah orang yang dilupakan Allah SWT. Ya, bukan dicuekin, tapi dilupakan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, sementara sampai ini sini dulu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Silakan. Ya. Ada? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Iya, betul. Jadi di alam mahsyar itu ada yang bertemu dengan Allah, ya. Ada yang melihat Allah, ya. Ada yang dilihat oleh Allah, ada yang berbicara dengan Allah, ada yang diajak bicara dengan Allah. Ya. Ada yang diridhoi Allah, ada yang ridho, macam-macam itu. Ya. Tapi ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, emang nanti Allah bisa dilihat, katanya, dengan jelas. Ya. Rasul bertanya, ya, bagaimana, ya, ketika purnama kamu bisa melihat bulan dengan jelas nggak? Ya. Ya. Jelas banget kan bulan. Jadi melihat Allah pada hari itu bagi orang yang diizinkan, ya, itu akan melihatnya jelasnya seperti melihat bulan purnama. Ya, wallahu a'lam. Ya, itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.